Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Masih luar biasa kan? Kak Jen harap semuanya baik-baik saja, sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertama-tama Kak Jen dan kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya di GNS Cice ingin meminta maaf karena baru bisa menyapa kalian dan mengajak kalian untuk beribadah. Nggak terasa ya, sudah 6 bulan kita tidak tatap muka, kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya di sekolah minggu. Tapi Kak Jen percaya kalau kalian setiap hari itu masih terus berdoa, masih terus membaca firman Tuhan. Nah, di hari Minggu kita hari ini, 13 September 2020, ada yang spesial loh hari ini. Hari ini kita akan memperingati HDA. Nah, apa itu HDA ya? HDA adalah Hari Doa Alkitab. Di Hari Doa Alkitab ini, kita akan belajar untuk berbagi cinta kasih. Nah, berbagi cinta kasih kayak gimana ya Kak Jen? Oke, untuk jawaban itu nanti kita akan simak firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang apa itu HDA, apa itu berbagi cinta kasih itu sendiri yang akan dibawakan nanti oleh Ibu. Makanya adik-adik harus fokus, tidak boleh lari-lari ke sana kemari selama video ini berlangsung, tidak boleh sambil tiduran dan tidak boleh, pokoknya harus fokus. Oke? Kecuali yang lagi sakit ya, yang lagi sakit boleh sambil tiduran, itu nggak apa-apa. Karena kita akan menghadap Tuhan Yesus, kita harus fokus. Oke. Pertama-tama kita saat teduh dulu yuk. Sebelum kita mulai ibadah, kita harus mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita saat teduh terlebih dahulu. Oke, kita akan membuka ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Satukanlah Hati. Adik-adik di rumah boleh sambil tepuk tangan.
akan masuk ke dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan dan kita tutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Tina. Berkati Ibu Tina yang akan membawakannya Bapa, biarlah Engkau berbicara melalui dia. Berkati juga kami pribadi masing-masing, adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jangan biarkan si iblis merebut kuasa dari firman-Mu itu. Biarlah kami dapat mendengarkan firman itu dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, semangat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Harapan Kak Tina, kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat bersama dengan keluarga. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Jen, ada yang masih ingat gak? Hari ini kita merayakan dan memperingati hari apa ya? Ya adik-adik, hari ini bersama-sama kita akan merayakan dan memperingati Hari Doa Alkitab 2020 Lembaga Alkitab Indonesia. Adik-adik, Ibu Teresa pernah berkata, "Kemanapun engkau pergi, tebarkanlah cinta kasih. Jangan seorang pun pergi dari hadapanmu tanpa merasakan bahagia." Pesan yang begitu mendalam dari Ibu Teresa ini masih berguna dan bermanfaat untuk diwujudkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sedang berkembang saat ini. Ada begitu banyak orang yang takut untuk menjalin
relasi dengan sesama. Banyak orang berprasangka buruk terhadap lingkungan, dan hal ini membuat orang takut dan cemas ketika hendak melakukan apa yang baik dan menyatakan cinta kasih. Nah, adik-adik, sahabat-sahabat kita adalah mereka yang juga tinggal di pelosok-pelosok negeri tercinta Indonesia ini. Mereka juga sangat membutuhkan perhatian kita. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia akan meneruskan dukungannya melalui menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Nias. Nah, mengapa adik-adik Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dalam bahasa Nias? Supaya teman-teman kita di Sumatera Utara yang berbahasa Nias dapat memiliki Alkitab dalam bahasa yang bisa mereka mengerti. Melalui Hari Doa Alkitab, kita diajak untuk berbagi cinta kasih kepada sahabat-sahabat, khususnya yang ada di Pulau Nias. Dan melalui pembacaan Alkitab hari ini, kita diajak untuk menjadi sahabat bagi Yesus dengan bertekun dalam firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan itu dalam keseharian dengan menjadi teman dan sahabat bagi sesama. Adapun tema firman Tuhan dalam kita merayakan dan memperingati Hari Doa Alkitab 2020 adalah bersahabat dengan firman. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Nah, kita akan baca sama-sama ya adik-adik ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Nah, adik-adik, kalau kita membaca kitab Yohanes 15 secara keseluruhan, perikop ini berbicara tentang nasihat Tuhan Yesus untuk para muridnya. Pada bagian pertama, Yohanes 15 ayat 1-9, Tuhan Yesus mengajar para murid perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus mengundang, mengajak, dan mendorong murid-muridnya untuk terus hidup dan tinggal di dalam Dia. Tinggal artinya bahwa murid tidak akan dapat berbuah bila tidak tinggal dan hidup di dalam Dia. Menjalin hubungan yang karib bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Pokok Anggur yang benar itu. Bersekutu di dalam Dia, membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga sebagai ranting-ranting kita dapat bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, selain kata tinggal, Tuhan Yesus juga mengajak para muridnya mempraktekkan atau mewujudkan hidup saling mengasihi. Tindakan kasih yang Tuhan Yesus lakukan untuk orang-orang yang dikasihinya, dibuktikannya dengan jalan memberikan nyawanya. Dan kepada mereka yang dikasihinya, Tuhan Yesus tidak lagi menyebut mereka sebagai hamba, tetapi sahabat. Sebuah sebutan yang sangat
menggembirakan. Kita bisa merasakan kedekatan dan keakraban di dalamnya. Dan kita dapat setiap saat, setiap waktu untuk datang kepadanya. Sebagai sahabat Kristus, adik-adik, kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih kita kepada sesama dan lingkungan. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi dunia melalui kata dan karya yang dilandasi oleh kasih dan teladan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pagi ini juga kita akan menghafal satu ayat hafalan yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Sudah ketemu semua adik-adik? Nah, saatnya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, silakan adik-adik hafalkan ayat firman Tuhan ini, dan adik-adik boleh menjadikan ayat hafalan ini sebagai rema di dalam keseharian adik untuk senantiasa menyatakan kasih bagi sesama dan lingkungan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan sebuah film tentang persahabatan yang membawa sukacita. Semua kalian tetap duduk manis ya. Selamat menyaksikan. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido.
rara es María. Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos míos, pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos míos, pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. Nah, adik-adik, filmnya bagus kan? Selamat menjadi sahabat bagi sesama dan lingkungan. Sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal dan hidup di dalam Engkau. Tolong kami juga Tuhan, untuk kami senantiasa menjadi sahabat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang ada di Pulau Nias, Sumatera Utara, yang sangat membutuhkan Alkitab dalam bahasa yang dapat mereka mengerti. Kiranya Tuhan Yesus menolong Lembaga Alkitab Indonesia di dalam meneruskan dukungannya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Jen tanya, apa yang kalian dapat dari firman Tuhan tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, karena kalian masih di rumah kalian masing-masing, biar Kak Jen yang jawab. Jadi firman Tuhan tadi itu mengatakan kalau kita harus berbagi dengan teman-teman kita yang ada di pelosok-pelosok Indonesia, karena mereka masih banyak dari mereka yang belum mempunyai Alkitab, bahkan mereka hanya bisa berbahasa dengan bahasa yang mereka dengan bahasa daerah mereka sendiri. Mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Nah, kita harus bersyukur adik-adik kita di sini di GNS Cice sudah semua bisa bahasa Indonesia, sudah semua punya Alkitab. Untuk itu kita harus berbagi dengan mereka. Oke, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian, baca kitab suci.
Adik-adik di rumah boleh pakai gerakan. Kak Jen juga di sini akan pakai gerakan. Oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau baca kitab suci, doa tiap hari kalau Adik-adik, kita sungguh bersyukur karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita merayakan dan memperingati Hari Doa Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan kita berdoa mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ibadah dalam rangka memperingati Hari Doa Alkitab 2020 Lembaga Alkitab Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Kini saatnya Tuhan, kami akan melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong dan memampukan setiap kami. Dan kiranya damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.